Shalom, jumpa lagi dengan saya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 16. Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 16. Saya membaca khusus ayat yang ke-6 firman Tuhan, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Saudara, perenungan firman Tuhan ini dengan tema anak-anaknya hidup beriman. Setiap orang beriman wajib mengajari anak-anaknya untuk hidup beriman. Namun yang sangat disayangkan, ada banyak orang beriman tidak hidup dalam iman yang kuat. Rasul Paulus sekarang tidak sedang berbicara tentang anak yang kuat secara fisik, tetapi kepada Titus ia berharap agar Titus memilih para penatua, para pelayan yang anak-anaknya hidup beriman. Dia 6. Nah, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan rohani dalam pelayanan diperlukan kualifikasi rohani. Selain para pelayannya, para penatuanya sendiri itu harus hidup rohaninya, hidup dalam rohani yang benar, anak-anak mereka juga harus hidup sebagai anak-anak yang beriman kepada Tuhan. Itu berarti orang tua punya tanggung jawab yang khusus di sini. Harus mendidik anak-anak untuk sungguh-sungguh hidup beriman. Mereka tidak hanya mempersiapkan anaknya untuk menjadi pandai dan berhasil mendapatkan kekayaan atau pekerjaan yang layak. Semuanya itu memang perlu. Namun yang paling utama adalah menjadikan anak-anak itu hidup takut akan Tuhan. Kepandaian dan kekayaan itu merupakan warisan yang akan habis di dunia ini. Tetapi hidup takut akan Tuhan adalah warisan yang kekal, yang akan diwarisi oleh anak-anak dan akan dinikmati untuk selamanya. Maka yang menjadi perenungan kita adalah bagaimana keadaan kondisi hidup anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita. Apakah mereka menunjukkan cara hidup beriman? Apakah suami atau istri atau anak-anak mereka hidup takut akan Tuhan? Maka marilah kita memberikan contoh yang baik bagi hidup mereka, supaya mereka hidup seharusnya seperti orang yang beriman. Teladan hidup beriman bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan yang kita tunjukkan. Sekali lagi, bahwa teladan hidup beriman bukan hanya dengan perkataan, melainkan ditunjukkan dengan perbuatan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.